Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi dengan aku Dila Darmawati. Di video kali ini aku mau berbagi resep bikin pecel sayur. Bumbunya super medok dan enak banget. Jadi untuk kalian yang penasaran cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama untuk sayurnya aku pakai timun, tapi ini enggak semua ya teman-teman. Kemudian toge 1 bungkus dan genjer 1,5 ikat. Untuk sayurannya ini bebas ya teman-teman, karena tadi di warung ada ini, jadi ya sudah kita bikin aja. Nah, untuk pertama kita potong-potong dulu genjernya teman-teman. Untuk memotongnya ini aku pakai tangan aja biar lebih cepet, dan karena mudah juga dipotongnya jadi aku pakai tangan aja. Untuk genjernya ini mau aku rendam pakai air panas teman-teman, jadi nggak usah direbus juga udah mateng, karena menurut aku kalau direbus malah kematangan teman-teman dan jadinya lembek. Jadi biasanya kalau aku masak genjer suka direndam doang pakai air panas. Nah, ini genjernya udah selesai aku potongin, kemudian udah aku rebus juga air sampai mendidih. Lalu setelah itu kita matikan kompornya dan langsung aja teman-teman kita masukin genjernya. Tapi sebelum aku masukin genjernya, aku ambil dulu sedikit airnya buat ngerendam togenya tadi ya teman-teman. Habis itu baru kita masukin genjernya. Dan untuk merendam genjernya ini nggak usah yang lama-lama gitu ya, cukup sampai dia lemes dan layu aja. Lalu setelah itu langsung aja kita tiriskan. Ini genjernya kita aduk-aduk aja sampai semuanya layu teman-teman. Dan jangan lupa juga itu togenya kita aduk-aduk biar rata ya teman-teman matangnya. Nah, untuk genjernya ini udah cukup mateng, jadi kita tiriskan aja. Nah, habis kita tiriskan genjernya, ini genjernya langsung aku cuci bersih ya teman-teman. Lalu agak diperas biar airnya nggak ikut dan kesat. Nah, untuk hasilnya ini ya teman-teman, ini togenya udah aku cuci bersih juga ya, hasilnya segitu. Dan untuk genjernya juga ini jadinya segitulah ya teman-teman. Lanjut kita bikin bumbunya. Di sini ada kacang tanah ya, segitu ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit segitu. Nanti aku mau goreng teman-teman cabai rawitnya. Sebelumnya ini aku mau goreng dulu kacang tanahnya. Kita panaskan minyak, kemudian kalau sudah panas minyaknya langsung aja kita masukkan kacang tanahnya. Nah, tips dari aku teman-teman, kalau goreng kacang tanah gini biar dia nggak kegosongan, kita aduk terus teman-teman dan tunggu sampai dia semuanya meletek-meletek. Nah, kalau udah meletek-meletek kacangnya dan udah nggak bersuara, kita aduk-aduk sebentar lagi ya teman-teman. Dan kalau udah warnanya berubah tapi yang nggak kekuning banget gitu, jadi langsung aja kita angkat teman-teman, karena nanti kalau misalkan udah diangkat dia tuh udah matang sempurna dan warnanya tuh beda lagi. Nah, ini kacang tanahnya udah aku tiriskan, lanjut siapkan cobek, kemudian kacangnya kita ulek semuanya teman-teman. Nah, untuk kacangnya segini tuh nggak semua bumbunya aku pakai bikin pecel ya teman-teman, jadi nanti tuh bakalan aku sisihin separohnya. Dan buat besoknya lagi kalau misal pengen pecel lagi, jadi intinya aku ulek semuanya aja sekalian, karena bumbu pecel yang udah jadi juga enak banget teman-teman dibuat pakai makan, meskipun gak pakai apa-apa dan sambal pecel doang. Nah, ini kacangnya udah halus ya teman-teman, dan udah masukin bumbu juga. Bumbunya ada 1 siung bawang putih, cabai rawit yang udah digoreng. Nah, ini kita haluskan semuanya teman-teman. Nah, ini semuanya udah halus, lalu tambahkan kencur segitulah ya teman-teman. Lalu tambahkan garam juga biar lebih mudah nguleknya. Untuk kencurnya di sini aku hampir banget lupa teman-teman. Tahu-tahu pas ngulek cabai ini, jadi langsung deh aku tambahin aja. Karena kencur di sini peran utama banget ya teman-teman. Gak bisa dibayangin kalau gak dikasih kencur rasanya bakalan kayak apa. Pasti bakalan aneh dan ada yang kurang gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya udah halus semua ya teman-teman. Lanjut aku masukin gula merah 1,5 gandum teman-teman. Lalu kita ulek halus sampai benar-benar halus. Untuk gulanya di sini nanti kalau misal kurang manis bisa kita tambahkan lagi ya. Tapi aku tambahkan segitu dulu aja, takutnya kemanisan teman-teman. Ngulek sambal kacang gini tuh emang bikin pegel tangan ya teman-teman. Tapi meskipun begitu, menurut aku terbayarkan banget sih sama rasanya. Nah, di sini aku bakalan cobain teman-teman sambal pecelnya dan ternyata rasanya udah pas ya teman-teman. Nah, ini ya bumbu kacangnya aku bagi 2 dulu, karena kalau misal semua bumbunya dipakai bakalan kebanyakan teman-teman, sedangkan sayurnya juga sedikit, jadi aku bagi 2 aja. Jadi bumbunya buat kapan-kapan lagi kalau kepengen pecel lagi. Lanjut ini bumbu pecelnya kita kasih air sedikit demi sedikit teman-teman sampai menghasilkan tingkat kekentalan yang diinginkan. Nah, karena aku ada toppingnya timun, kalau timun kan berair ya.
Jadi aku mau bikin bumbunya yang kental karena nanti lama-kelamaan juga pecelnya akan ada airnya teman-teman ya. Yaitu dari timunnya. Jadi karena itu aku bikin bumbunya kental aja. Karena kalau misalkan encer nanti kan lama-lama itu ada airnya, nanti bakalan kurang asin gitu teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, dan maaf banget gak kerikot, sebelumnya ini udah aku kasih garam ya teman-teman, jadi ini rasanya udah pas. Jadi ya sudah, kita tinggal masukin aja sayurannya. Padahal genjernya tadi sebelum aku rendam pakai air panas kelihatan banyak ya teman-teman, tapi ya segitulah sesudah direndam air panas, jadi sedikit menurut aku. Nah ini untuk timunnya di sini aku potong tipis seperti ini ya teman-teman, biar lebih meresap aja bumbunya. Dan aku pakai timunnya 2 buah aja. Kita potong-potong sampai habis. Dan untuk cara memotongnya ini aku seperti ini ya teman-teman, setipis mungkin sih kalau bisa. Sebenarnya teman-teman bikin pecel gini tuh ribet dan lama banget ya menurut aku. Tapi serius ini enak banget dan puas banget makannya teman-teman. Karena kalau kita beli kan cuma sedikit ya. Tapi kalau bikin sendiri malah puas banget makannya. Jadi kalian tim beli apa bikin nih teman-teman? Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Nah ini sayurannya udah masuk semua, lalu kita aduk rata sampai bumbunya merata banget ya teman-teman. Dan pecel segini banyaknya, kalau aku kadang pakai nasi, kadang juga makan pecelnya doang ya teman-teman. Itu lebih enak sih, apalagi ditambah goreng mendoan, mantep banget sih, tambah nikmat pecelnya. Dan untuk pecelnya ini aku cobain dulu, rasanya endul banget sih teman-teman, pas banget, asin, gurih, pedas dan manis. Campur semua rasanya, dan ini tuh bumbunya melimpah banget teman-teman, jadi dia tuh medok bumbu, jadi hasilnya tuh enak banget. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini tuh melimpah banget bumbunya. Dan dia tuh nggak begitu berair ya teman-teman, tapi nanti kalau misalkan lama kelamaan dia didiemin bakalan berair dari si timunnya teman-teman. Jadi langsung kita makan aja sampai habis. Tada, ini dia pecel sayur atau gado-gadonya udah jadi, siap kita nikmati. Gimana ya teman-teman, gampang nggak bikinnya? Gampang banget ya, cus cobain deh sekarang. Jadi ya sudah deh untuk videoku kali ini, sekian dulu ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.